Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama dengan saya Luhut Naulis Tanggang. Kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani karakter dan sikap Yesus, yaitu Yesus Sang Pendoa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita membuka dengan doa. Kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kini pun ya Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Bantu kami ya Tuhan, sertai kami, buka hati dan pikiran kami demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan alasan berdoa. Yang kedua, menjelaskan isi doa pada umumnya. Yang ketiga, menyebutkan sikap-sikap berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus. Yang keempat, meneladani sikap berdoa yang diajarkan oleh Yesus berdasarkan kitab suci Matius 6 ayat 5 sampai 18. Apa itu alasan kita berdoa? Yang pertama, doa merupakan suatu sarana yang kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, dalam doa yang baik, terjadi suatu komunikasi yang timbal balik antara kita yang berdoa dengan Tuhan sendiri. Yang ketiga, ketika kita berdoa, Tuhan berkenan mendengarkan doa kita, dan sebaliknya dalam doa ada saat di mana kita harus membuka hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan yang menggema di dalam hati kita melalui bacaan kitab suci atau melalui meditasi dan perenungan pribadi. Isi doa. Sering terjadi dalam berdoa kita hanya meminta-minta saja kepada Tuhan, dan dalam permintaan kita itu seolah kita memaksa Tuhan untuk mengabulkannya. Yang kedua, doa yang kita ungkapkan hendaknya secara tulus kita nyatakan kepada Tuhan, bukan merupakan doa yang hanya terucap di mulut, namun tidak kita ungkapkan dengan sepenuh hati. Ketiga, doa yang kita ungkapkan dengan sepenuh hati dan dengan penuh iman serta sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Bagaimana sikap untuk berdoa? Yang pertama, bagi umat Katolik, teladan dalam hal doa tentulah Yesus sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita tentang berbagai sikap yang baik dalam berdoa, serta isi doa yang baik seperti yang diajarkannya kepada kita. Doa Bapa kami adalah suatu warisan ajaran Yesus kepada kita yang kita ucapkan dalam setiap doa-doa kita. Bahkan seringkali kita mempersatukan doa-doa kita dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Hal ini seperti terungkap dalam Injil Matius 6 ayat 5 sampai 15. Sikap berdoa yang diajarkan oleh Yesus berdasarkan kitab suci Matius 6 ayat 5 sampai 18. Yang pertama, doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini, kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan, sedangkan bagian kedua untuk kebutuhan kita yang berdoa. Doa ini mengandung pujian, penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kepadanya, pertobatan, dan permohonan. Adapun isi doa Bapa kami, yaitu Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama, doa yang baik berisi 3 hal, yaitu pujian, syukur, dan permohonan. Jadi dalam berdoa hendaknya kita tidak hanya meminta-minta saja tanpa ada unsur pujian dan syukuran kepada Tuhan.
Yang kedua, sikap berdoa yang baik disampaikan oleh Yesus yaitu, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Yang kedua, dalam berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami camkan dan laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Thank you.